Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, today we are going to study about procedure text. Apakah kalian tahu apa itu procedure text? Procedure text is a piece of text that give us instruction for doing something. Jadi, procedure text adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. The types of procedure text. Dalam bahasa Inggris, procedure text terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan sesuatu secara manual. Contohnya, how to use computer, how to record video, and how to use Polaroid camera. Yang kedua adalah menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Contohnya, how to make a noodle, how to dance, and how to play basketball. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan perilaku manusia. Contohnya, how to success, how to live happily, and how to be a good person. Selanjutnya adalah generic structure of procedure text. The first is goal, yaitu berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks tersebut. Contohnya, how to make a noodle. Berarti teks tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara membuat mie. The second is materials, yaitu berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu prosedur teks. The third is steps, yaitu daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. And the last is result, yaitu hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Language features of procedure text. Procedure text memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Selanjutnya, menggunakan action verb, contohnya add, put, and turn. Yang keempat, menggunakan numbering, contohnya first, second, third. Yang kelima, menggunakan conjunction atau kata penghubung, contohnya next, then, while. Dan yang terakhir, menggunakan adverbs atau kata keterangan, yaitu untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Untuk lebih jelas, silahkan simak contoh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Now, I will explain to you how to make dragon fruit vanilla pudding. Here the ingredients. For first layer, we need 2 dragon fruits, 750 ml of water, 1 pack of plain jelly powder, 120 grams of sugar. For second layer, we need 1 pack of plain jelly powder, 100 grams of sugar, 750 ml of fresh milk, and 75 ml of condensed milk. And the tools that we need are stove, pan, soap ladle, pudding mold, plate, and blender. The first step is blend dragon fruit with 750 ml of water. Then pour it into pan or boiler. Mix with 120 grams of sugar and plain jelly powder. Cook and stir well until the water boils. After that, pour the dragon fruit pudding into the mold and chill it for 20 or 30 minutes until it sets.
While we wait the dragon fruit pudding set, cook vanilla pudding. Mix 750 ml of fresh milk, 1 pack of plain jelly powder, 100 grams of sugar, and 75 ml of condensed milk. Cook and stir well until the water boils. After that, pour vanilla pudding on dragon fruit pudding. Chill it for 30 minutes or put it on refrigerator until already set. Few minutes later. And this is it. Dragon fruit vanilla pudding is ready to serve. Itulah penjelasan mengenai materi prosedur teks. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Now, let's discuss about lembar kerja siswa. Untuk lembar kerja siswa yang pertama, complete the following procedure text with the words provided in the box. Jadi, kalian harus melengkapi teks prosedur yang ada di lembar kerja dengan kata-kata yang terdapat di dalam kotak. Untuk lembar kerja yang kedua, read the following procedure text and answer the question. Bacalah terlebih dahulu teks prosedur yang ada di lembar kerja, kemudian jawab pertanyaan yang terdapat di dalam lembar kerja tersebut. Mudah sekali bukan? Okay, I think this is enough for today. Thank you for your attention. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.